Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk pedagogik. Dan ini merupakan bagian pertama. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama di sini terdiri dari 5 soal, tentunya bidang pedagogik. Dan yang kedua, mari kita berdiskusi ketika nanti apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, sekarang kita lanjut saja ke soalnya. Nah, di sini untuk soal yang pertama, penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara yang A, memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. Yang B, mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Yang C, mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dari ulangan akhir semester tiap peserta didik. Yang D, mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. Yang E, mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kira-kira jawabannya mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Oke, sekarang kita lihat nih, uraian singkat terkait dia dengan penilaian portofolio. Nah, di sini penilaian portofolio merupakan metode penilaian berkesinambungan dengan berbagai kumpulan informasi atau dokumentasi hasil pekerjaan seseorang siswa yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu dan disimpan pada suatu bundle secara sistematis dan terorganisir. Jadi di sini ya untuk penilaian portofolio. Jadi sebenarnya ketika teman-teman memperhatikan optionnya ini hampir semuanya itu jawaban yang benar ya. Tapi tentunya teman-teman harus memastikan nih kalau portofolio itu memang kumpulan dari tugas-tugas siswa baik dari segi penilaian dari guru ataupun flashback atau umpan balik dari siswa yang lain. Nah, jadi ini perlu teman-teman perhatikan terkait dia dengan portofolio ya. Oke, di sini kita lanjut juga uraian singkatnya. Secara umum dalam dunia pendidikan, portofolio adalah kumpulan hasil kerja atau karya siswa yang didokumentasikan dengan baik dan teratur. Contoh portofolio siswa dalam bentuk tugas yang beragam seperti jawaban siswa terhadap pertanyaan guru, hasil observasi, wawancara, laporan kegiatan dan lainnya. Nah, jadi ini banyak hal yang terkait dengan portofolio ya. Oke, di sini juga yang terakhir penjelasannya mengapa penilaian portofolio perlu diterapkan dalam pembelajaran. Nah, tentu ini file portofolio sekaligus akan memberikan umpan balik kepada guru maupun kepada peserta didik. Bagi guru, file yang berisi prestasi peserta didik ini akan memberikan masukan untuk penilaian proses, terutama dalam memperbaiki strategi, metode, dan manajemen pembelajaran di kelas. Nah, jadi portofolio juga bisa dijadikan bahan refleksi untuk guru dan siswa tentunya ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara, jadi berkesinambung itu maksudnya terus-menerus ya. Yang A, memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan, dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. Yang B, memberikan pretest dan posttest secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C, mengadakan ulangan harian rutin secara jadwal. Yang D adalah mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. Yang E, mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu memberikan pretest dan posttest secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. Nah, di sini, kalau kita menganalisis optionnya ini, yang A ini sebenarnya hampir benar ya. Tapi di sini ada kalimat yang mengatakan proses belajar di kelas maupun di luar kelas. Jadi, proses belajar di kelas maupun di luar kelas. Nah, jadi ini kadang di luar kelas itu juga kita terkadang melakukan yang namanya pretest
ataupun post-test. Nah, jadi yang tepat tentu yang B, karena di sini biasanya untuk mengetahui pengetahuan dasar siswa itu biasanya guru akan melakukan yang namanya pretest. Nah, nanti setelah proses pembelajaran berlangsung, baru nih kita beralih ke yang post-test. Nah, dari post-testnya ini kita bisa membedakan nilai yang pretest dengan post-test. Makanya di sini biasanya penilaiannya itu bisa kita lakukan hari itu juga, dan kita bisa membandingkan pengetahuan dasar anak dengan pengetahuan yang sudah diketahui ketika sudah mereka mempelajari hal tersebut pada saat itu. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Di sini untuk uraian singkatnya, penilaian proses adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap uji kerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Penilaian proses digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui penugasan. Nah, berikutnya di sini, langkah melakukan proses penilaian. Yang pertama itu adalah membuat dan menetapkan rencana serta tujuan pembelajaran. Yang kedua di sini adalah menentukan teknik penilaian yang tepat. Berikutnya adalah pelaksanaan proses penilaian. Berikutnya adalah menganalisis penilaian. Dan baru yang terakhir adalah menyesuaikan pembelajaran. Nah, ini ya terkait dia dengan penilaian proses secara berkesinambungan, ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini dia berkaitan dengan kata kerja operasional ya. Menerapkan suatu prinsip, membuat model, mengevaluasi, merencanakan, memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan, meramalkan, menduga atau mengemukakan pendapat, mengambil kesimpulan, termasuk klasifikasi kata kerja operasional atau KKO sesuai, yang adalah berhubungan dengan mencari keterangan, yang B adalah memproses, yang C adalah menerapkan dan mengevaluasi, yang D adalah perilaku yang kreatif, yang E adalah perilaku kompleks, masuk akal dan bisa mengambil atau pertimbangan atau keputusan. Nah, untuk selama 3 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk selama 3 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu menerapkan dan mengevaluasi. Jadi ini teman-teman perlu mempelajari tentang kata kerja operasional, karena sebagian soal di pedagogi itu antara 2 atau 3 soal ini pasti keluar dia terkait dengan kata kerja operasional. Nah, jadi di sini kita lihat di kata kerja operasional itu ada 3 ranah yang perlu kita perhatikan untuk kata kerja operasionalnya. Yang pertama di sini ada ranah kognitif, yang berikutnya adalah ranah afektif, yang berikutnya adalah ranah psikomotor. Nah, jadi biasanya yang sering muncul itu adalah di bagian ranah kognitif. Nah, jadi ini perlu teman-teman perhatikan. Di ranah kognitif ini ada C1 sampai dengan C6. Nah, jadi bisa kita urutkan atau bisa kita ingat. Kalau dia C1 itu mengingat, yang C2 ini memahami, yang C3 ini menerapkan, yang C4 ini menganalisis, yang C5 ini adalah mengevaluasi, dan yang ke-6 ini adalah menciptakan. Nah, jadi ini perlu teman-teman perhatikan. Dari C1 sampai dengan C6 ini juga perlu teman-teman melihat ini kata kerja operasionalnya itu kira-kira seperti apa, ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan A. Setelah menentukan SKKD dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Yang B adalah setelah mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Yang C adalah setelah melakukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang D, setelah merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Yang E adalah setelah menentukan alat, bahan, atau sumber belajar yang digunakan. Nah, untuk soal nomor 4 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu setelah menentukan SKKD dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Nah, jadi ini ya, untuk SKKD-nya ini di kurikulum 2013 ini sebenarnya udah disediakan oleh pemerintah dalam bentuk silabusnya, yang nanti ketika kita udah mengambil SKKD-nya, nanti kan di KD-nya itu udah ada materi yang bisa kita pelajari atau kita akan bahas di kelas. Nah, di sini dari KD-nya ini baru kita bisa menurunkan indikatornya, dan dari indikatornya inilah terbentuknya yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, kalau di kurikulum Merdeka Belajar ini SKKD-nya ini dia dalam bentuk konten atau capaian pembelajaran yang sudah disediakan, dan di sini untuk kurikulum Merdeka Belajar itu udah terbentuk beberapa fase-fase yang memang perlu kita analisis lebih baik lagi.
Oke, sekarang kita lihat penjelasan singkatnya untuk soal nomor 4. Nah, jadi tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi, yaitu mulai dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, di sini bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran? Nah, jadi tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur sesuai yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Menyusunkan tujuan pembelajaran merupakan tahapan penting dalam rangka pengembangan desain pembelajaran. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan singkat yang terakhir yang ini dia biasanya ini berpola ABCD. Jadi ketika kita membuat tujuan pembelajaran, nanti dia kita lihat dari pola ABC-nya, di mana A-nya adalah audience, yang B-nya adalah behavior, yang C-nya adalah condition, yang D-nya adalah degree. Nah, ini sebenarnya hampir-hampir mirip, bukan hampir mirip sih, ini sama dia dengan pembahasan soal di UP pedagogi. Jadi teman-teman boleh dicek ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi persyaratan peserta didik adalah yang A adalah melatih siswa mengerjakan soal ujian nasional, yang B adalah mengidentifikasi siswa yang mampu berbahasa Inggris, yang C adalah melakukan kegiatan pretest, yang D adalah melakukan post-test, yang E adalah melakukan ulangan harian dadakan atau spontanitas. Nah, untuk soal nomor 5 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu melakukan kegiatan pretest. Nah, jadi ini nomor 5 ini termasuk soal yang tidak terlalu sulit, karena di sini kompetensi persyaratan peserta didik itu memang ketika kita mengeceknya, hal yang kita lakukan adalah melakukan yang namanya pretest. Nah, biasanya di kurikulum 2013 dan 2000 maksudnya di kurikulum Merdeka Mengajar ini juga, ini biasanya diterapkan juga yang namanya diagnostik awal per babnya atau per materinya, ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan anak terkait dia dengan materi yang bakalan diajar. Makanya dikatakan di sini kompetensi persyaratan. Jadi kita tahu nih beberapa pemahaman siswa terhadap materi yang A, apakah mereka sudah diajar, apakah mereka sudah paham, ataukah sudah mempelajarinya sebelumnya. Nah, makanya perlu kita melakukan yang namanya kegiatan pretest ya. Oke, sekarang kita jelaskan secara singkat di sini. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengetahuan persyarat adalah bekal pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajari suatu bahan ajar baru. Di sini juga, apa itu kemampuan awal peserta didik? Jadi pengertian kemampuan awal ada kemampuan dasar yang harus dimiliki sebelum peserta didik akan mempelajari kemampuan baru. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa kemampuan awal merupakan seluruh kompetensi pada level bawah yang seharusnya telah dikuasai sebelum siswa memulai suatu rangkaian pembelajaran. Nah, ini ya terkait dia dengan kompetensi persyaratan yang harus dimiliki oleh siswa. Oke, thank you yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.